Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Terima kasih kepada Bapak Haryanto, Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, Bapak, kita ingin menggali inspirasi bagaimana STIK Muhammadiyah Pontianak menyiapkan para mahasiswa untuk UKOM, sekaligus tips-tips dari Pak Haryanto kepada mahasiswa kampus kesehatan di seluruh Indonesia, bagaimana supaya sukses dalam mengikuti UKOM. Nah, sebelum kita menuju ke sana, Pak, boleh diceritakan dulu nggak, Pak, seputar bagaimana pelaksanaan UKOM bagi mahasiswa yang ada di kampus STIK Muhammadiyah Pontianak saat ini? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya mewakili dari STIK Muhammadiyah Pontianak atau Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak. Ingin sharing pengalaman terkait dengan pelaksanaan UKOM. Seperti kita ketahui bahwa sebelum periode 2021 ini, bahwa pelaksanaan UKOM itu kan bukan exam ya, tapi setelah 2021 ini adalah exam. Nah, ada dua kondisi yang berbeda gitu ya, terkait dengan pelaksanaan. Namun kalau terkait dengan persiapan sebenarnya sama gitu ya, sama. Artinya bahwa mahasiswa ini benar-benar dipersiapkan, gitu. Dipersiapkan dari awal mereka untuk dikenalkan bentuk soal UKOM. Karena soal UKOM ini kan bentuknya kasus ya, piknetnya itu kasus. Jadi pada semester awal mereka itu sudah dipersiapkan bentuk-bentuk soal kasus dan kita minta dosen di bawah program studi untuk mempersiapkan soal-soal itu, baik itu UTS maupun UAS dalam bentuk kasus. Nah, kebetulan STIK Muhammadiyah Pontianak dari tahun 2011 itu sudah menjadi TUK, jadi TUK nasional. Jadi setiap pelaksanaan UKOM itu tidak hanya keperawatan, tapi juga kesehatan, ya, apakah farmasi, apakah kebidanan, gitu ya. Itu pelaksanaannya adalah di kita, ya, di TUK-nya di kita. Jadi benar karena diberikan kepercayaan, kemudian juga sudah terakreditasi gitu oleh Kemendikbud atau saat itu oleh Kemeristek ya terkait dengan pelaksanaan UKOM gitu, khususnya tingkat nasional. Itu adalah seputar pelaksanaan UKOM. Jadi selama ini kita sangat mendukung, baik dari fasilitas kita persiapkan, kemudian komputer juga kita siapkan itu sekitar 108 unit ya. Dan itu akan selalu berkembang sehingga mahasiswa-mahasiswa itu bisa melaksanakan UKOM, uji kompetensi ya secara nasional. Begitu juga yang tingkat regional atau tingkat kampus. Jadi UTS itu kita juga mereka masuk ke lab ya CBT untuk melaksanakan ujian UKOM. Jadi sudah dikenalkan bentuk-bentuk bagaimana mengerjakan soal-soal UKOM itu sesuai dengan atau seperti UKOM yang sesungguhnya. Gitu. Baik Bapak, luar biasa persiapannya, fasilitas yang sudah ada di STIK Muhammadiyah Pontianak sekaligus sudah jadi titik ujian UKOM sejak tahun 2011 ini sangat inspiratif Bapak. Nah kemudian Pak, apa kemudian tantangan yang biasanya dihadapi mahasiswa di kampus Pak saat menghadapi UKOM? Tantangannya adalah tadi sama seperti saya sampaikan, tantangannya UKOM ini sebenarnya di awal-awal itu menjadi menjadi hal yang sangat sangat dirasakan berat gitu ya, tanda kutip oleh mahasiswa. Karena sebelum exam mahasiswa sudah diwisuda, tapi kalau belum lulus UKOM kan tidak dapat surat tanda registrasi, tidak bisa bekerja gitu ya. Dan kondisi sekarang ini kalau exam mereka kalau belum lolos uji kompetensi tidak bisa diwisuda. Nah gitu. Jadi ada dua kondisi yang sangat-sangat berbeda kondisinya, tetapi ini sangat menantang. Menantangnya tidak hanya mahasiswa, tapi juga institusi pendidikan.
Nah, tantangan kita yang dengan kondisi dengan sistem exam ini adalah kita benar-benar persiapkan mereka itu dari awal. Karena kan penilaian itu kalau tidak salah 40-60 gitu ya. Jadi dari hasil nilai selama mereka kuliah, kemudian juga hasil nilai UKOM. Jadi itu dikumulatifkan. Nah, jadi artinya bahwa ini sistem yang komprehensif. Jadi tidak hanya kita persiapkan dia UKOM saja, tapi kita juga siapkan mereka saat mulai masuk perkuliahan atau saat menjadi mahasiswa. Jadi nilai-nilai IPK-nya, IP-nya itu harus selalu terpantau gitu, sehingga ini juga akan bisa membantu nanti dalam kalkulasi gitu pada saat nilai total gitu ya, nilai final hasil dari UKOM. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua adalah ini juga memberikan tantangan buat kita sebagai dosen bagaimana memodifikasi pembelajaran perkuliahan. Jadi problem based learning itu penting itu kita berikan. Jadi berikan soal-soal kasus ya kepada mereka, kita kenalkan soal kasus dan bagaimana critical thinking-nya di dalam memecahkan kasus itu juga sangat kita tuntut kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah student centered learning. Jadi mahasiswa tidak tergantung pada dosen, apalagi dalam kondisi COVID sekarang ini dengan pembelajaran yang online gitu ya, itu sangat terbuka, mereka bisa mengakses dimanapun, soal-soal kasus, belajar dimanapun, dan kita hanya berikan kasus pemicu saja gitu kepada mahasiswa, sehingga mereka bisa memecahkan kasus ini, dan juga bisa menentukan gitu, apa saja solusi-solusi yang akan diberikan dengan kasus yang ada. Nah, itu tantangan. Jadi dosen sekarang jangan monoton lagi, mereka harus bisa berkreasi ya dengan menggunakan teknologi, dengan banyak sekali platform yang bisa dipakai gitu ya, bentuk pembelajaran yang bisa digunakan itu untuk memacu mahasiswa supaya bisa belajar aktif. Itu. Baik, Bapak, sangat inspiratif sekali tentang contoh pembelajaran. Nah, tadi Pak, di awal kan Bapak menyebutkan sistem studi kasus, istilahnya yang diujikan itu soalnya vignette itu ya Pak, jadi berdasarkan studi kasus. Nah, ketika mengajar itu apa Pak? Bagaimana contoh mengajarkan vignette ini Pak? Mungkin bisa digambarkan secara umum untuk pemirsa yang penasaran ini Pak. Ya, itu masuk juga dalam tips ya sebenarnya ya. Jadi tips di dalam bagaimana cara memecahkan soal kasus gitu ya, soal-soal kasus. Jadi yang pertama begini, pada saat dosen membuat atau merancang RPS ya, rencana pembelajaran semester itu dalam metode itu harus ada soal case study atau soal-soal kasus ya. Yang di sana kita harapkan mahasiswa bisa menggali dan mengkreasi gitu ya soal-soal kasus sesuai dengan topik yang akan diseminarkan. Nah, pada saat itulah kelompok nanti menyampaikan kasus, kemudian kita akan korelasikan dengan teori yang mereka dapatkan. Kemudian nanti kita bimbing bagaimana cara melihat dari kasus yang ada itu apa masalahnya. Karena kita ini belajarnya adalah asuhan keperawatan, gitu ya, di keperawatan, kita lihat apa masalah utama dari masalah keperawatan pada kasus di atas. Tipsnya biasanya kita sampaikan adalah bahwa data penunjangnya. Apa data pendukungnya yang mendukung masalah itu. Yang kedua, dominansinya gitu ya. Artinya lebih dominannya data apa yang ada di kasus itu gitu. Nah, yang ketiga adalah mereka harus paham gitu. Artinya mengimplementasikan teori yang mereka pahami terhadap kasus yang ada. Nah, sehingga kalau mereka bisa memahami itu, ya insya Allah gitu ya, soal kasus apapun itu akan mereka bisa pecahkan gitu. Nah, ini bisa kita terbukti gitu ya pada saat persiapan UKOM gitu ya. Kan kita di Istiqomah Muhammadiyah ini kita buat pembagian kelompok ya, kelompok mahasiswa, kemudian nanti dibimbing oleh satu dosen sebagai tutorialnya atau tutornya. Nah, kemudian sepertilah pengalaman pribadi saya, jadi saat membimbing, kita berikan tips-tips itu gitu kan. Nah, itu alhamdulillah ya mahasiswa yang bimbingan gitu ya, beberapa mayoritas dosen itu ya lulus gitu, mereka 100% lulus gitu. Karena kita ajarkan tips-tipsnya itu. Karena kan ujian itu kan satu soal itu maksimal 2 menit. Gitu, atau 1 menit satu soal itu gitu kalau UKOM itu. Artinya dalam satu menit itu
bagaimana cara memecahkan cara cepat gitu. Nah, itu yang paling penting juga, tipsnya itu gitu, baik siap secara psikologis maupun siap secara fisik dan juga siap secara knowledge-nya gitu kan di dalam memecahkan kasus itu. Nah, itu tips-tips yang memang kita ajarkan kepada mahasiswa gitu. Siap Bapak, siap secara psikologis, fisik, dan knowledge. Luar biasa Bapak tipsnya. Terima kasih Bapak Haryanto, Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara. Nanti kalau sudah publikasi kami izin kirimkan clippingnya Bapak. Salam hormat dari kami di Sevima untuk Bapak Ibu pimpinan dan sivitas STIK Muhammadiyah Pontianak. Terima kasih juga atas kepercayaannya dan arahan selalu Bapak. Terima kasih atas waktunya, kesempatan. Siap Bapak, saya izin akhiri. Assalamualaikum Bapak. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.